kegiatan-kegiatan di dalam kita menangani kasus tentunya Ponpes Al Qausini Sidoarjo. Jadi rekan-rekan, kita ketahui semua mengenai latar belakang kejadian yang terjadi hari Senin tanggal 29 September 2025 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat sholat asar berjamaah. Kemudian lokasinya di Pondok Pesantren Al Qausini Buduran Sidoarjo. Itu jadi objek runtuhan bangunan musola asrama putra yang sedang dalam proses konstruksi dan pengecoran. Dugaan awal penyebabnya adalah kegagalan konstruksi, failure of construction. Jadi rekan-rekan, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa pada tanggal tersebut setelah kejadian kita pun sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah dengan membuat laporan polisi yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo. Namun melihat situasional pada saat itu juga saya sampaikan bahwa kita kedepankan adalah masalah kemanusiaan dulu, sehingga kita melakukan kegiatan-kegiatan pertolongan yang dimana kemudian dari gabungan mulai dari Basarnas, TNI, Polri, dari Pemda dan semua bergabung bersama-sama untuk melakukan kegiatan pertolongan terhadap korban. Yang ini terus berlanjut beberapa hari. Di samping itu juga memang kita melakukan langkah-langkah di dalam proses penyelidikan itu sendiri sambil berjalan dan semua itu paralel. Dan kemudian pada saat sekarang ini kita ketahui bersama setelah kemarin dilaksanakan penutupan kegiatan, sudah selesai pembersihan, sehingga tentunya sambil berjalan. Karena kalau kita lihat total keseluruhan korban yang kita datakan ini ada 171 orang. Untuk korban meninggal, dalam catatan evakuasi ini kita mendapatkan 67 kantong jenazah. Dari 67 kantong jenazah ini 34 sudah teridentifikasi, sedangkan yang lainnya dalam proses. Dan ini juga menunggu waktu. Begitu ada masuk datanya akan sempat kita rilis, karena memang ini ada data yang ditunggu oleh keluarga. Dan kemudian yang sudah teridentifikasi pun sudah kita serahkan ke keluarga dan sudah dilakukan pemakaman. Semuanya ini kita bantu semaksimal mungkin pelayanan terbaik kepada keluarga korban. Dan untuk korban yang selamat atau yang luka ini ada 104 orang. Ya alhamdulillah sudah dalam berobat jalan dan sudah kembali ya ke rumah orang tuanya. Kemudian kita lihat setelah penutupan tempat pasca evakuasi, kita sudah melihat bersama-sama bagaimana Kepala Basarnas sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian tindak lanjut sampai sekarang ini anggota sudah kami bentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan dengan dasar dari laporan polisi LP A4 garing Romawi 9 2025 SPKT Unit Reskrim Polsek Buduran Polresta Sidoarjo. Dan ini pun kami tanganin langsung dari Polda, tim yang dari Polda. Di situ juga digabungkan meskipun dari Polresta Sidoarjo diikutkan, tapi kami ambil alih. Jadi di sini kami libatkan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Krimsus untuk melakukan penanganan proses penyidikan ini. Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Kemudian kita juga menerapkan pasal 46 ayat 3 dan atau pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Dan kemudian langkah-langkah yang sudah kami lakukan di sini, kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta
beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan konvers itu sendiri, dan kemudian pemerintahan keterangan ahli. Jadi meminta ahli untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung, untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Dan kemudian tindak lanjutnya, hari ini pun juga rencananya kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Jadi ini juga mungkin juga pembelajaran bahwa di dalam membuat apapun harus ada perencanaan yang baik, perencanaan yang matang. Begitu juga dengan pengawasan, supaya tidak terjadi ke depannya. Karena saya yakin, saya juga membaca dari running stack itu, dari sekian puluh ribu ternyata masih ada hanya 50 yang berimpi, tentunya membuat kami prihatin. Dan ini tentunya marilah kita bersama-sama memperbaiki hal-hal yang seperti ini supaya tidak berulang lagi. Karena bagaimanapun juga kasihan anak-anak kita yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini terancam. Kita tidak tahu kapan terjadinya suatu bencana. Itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun pada saat kita bisa memberikan suatu perencanaan dengan baik, sehingga di dalam proses pembangunan baik, saya rasa itu paling tidak bisa meminimalisir dampak yang ada. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan pada rekan-rekan. Ya, nanti secara teknis dari Dirkrimum ini kan masih di dalam proses pendalaman dari keterangan-keterangan yang ada. Nah, tentunya nanti setelah hasil gelar akan ditentukan siapa saja yang bisa dikatakan dalam proses penyidikan ini. Belum, kan kami manggil dulu keterangan-keterangan dari saksi-saksi. Nanti semuanya pasti akan mengarah kepada siapa yang bertanggung jawab di situ. Semua itu ada mekanismenya, dan kami pun sudah melaksanakan prosedur-prosedur itu. Dan kemudian begitu juga di dalam progresnya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan supaya rekan-rekan bisa mengetahui secara pasti bahwa inilah progres yang akan kami lakukan di dalam proses penyelidikan yang dilalui dan penyidikan mengenai kejadian ini, ya. Ya nanti. Ya nanti kita lihat dulu di dalam progresnya, nanti akan kita sampaikan. Pak Kapolda, untuk seluruh Polres mengawasi pesantren-pesantren sesuai dengan arahan dari Presiden. Ya, ini pun juga sudah nanti dengan Forkominda, dengan Bu Gubernur, dan kemudian akan kami sampaikan ke seluruh jajaran untuk menindaklanjutin, untuk mengecek bagaimana progres-progres di dalam pembangunan yang ada. Dan ini kan ranah daripada Pemda. Di situ kan ada perdanya. Saya yakin dari teman-teman Satpol PP juga nanti akan bekerja untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Namun kami pun juga akan ikut membantu. Karena bagaimanapun ini sudah banyak terjadi, ya, namanya juga pembangunan pondok pesantren yang ada. Dan kami ingin bahwa semuanya itu nanti akan terhindar dari permasalahan-permasalahan yang sama. Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ya. Jenderal, apakah sudah ada rekomendasi dari ahli kepada penyidik untuk melakukan semacam penyegalan sementara terhadap gedung-gedung yang dirasa rawan atas standar keamanannya? Ya itu nanti. Ada 3 gedung. Ya. Apakah sudah ada? Ya itu kan nanti dari tim yang akan dibentuk gabungan dari pemerintah untuk melihat dan mengassessment mengenai kelaikan gedung ini untuk sesuai nggak dengan aturan-aturan yang ada. Apabila nanti hasil risk assessment terhadap gedung itu dikatakan tidak layak, tentunya harus ada perbaikan-perbaikan. Dan ini pun pasti akan dilakukan. Saya yakin pemerintah juga akan segera melakukan kegiatan-kegiatan ini. Jadi kami pun merespon dengan mempercepat proses ini dengan memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk cek kembali lagi yang ada, bekerja sama dengan pemerintah daerah yang ada di wilayah masing-masing. Dan ini kita sudah datakan semua pondok pesantren yang ada, sehingga nanti kita kerjasama dengan Pemda
dan kemudian dari tim ahli untuk bisa melakukan risk assessment terhadap gedung-gedung yang dipakai untuk kegiatan yang sama. Kira-kira itu ya. Izin Jenderal, termasuk Ponpes ini kan dikenal salah satu orang objektif dan transparan dalam kasus ini. Jadi begini ya, setiap orang itu sama haknya, kedudukannya di dalam hukum. Jadi tentunya apapun yang akan melekat itu nanti kita lepaskan dulu. Jadi supaya kita tahu bagaimana progres ini berlangsung dan kemudian mengenai pertanggungjawaban kepada hukum. Karena kita ingat kita ini kan negara hukum. Jadi semuanya saya ingin untuk patuh terhadap aturan yang ada dulu.